Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak kelas 5 SDN Kepanjen 2 Jombang. Hai, apa kabar semuanya? Semoga di hari ini kalian mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga bisa belajar kembali bersama Pak Akbar. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar ilmu yang kita terima pada hari ini bermanfaat di kemudian hari, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama dengan muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu memahami, menyebutkan, dan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila di masing-masing silanya dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di lingkungan di rumah, atau lingkungan keluarga, atau di lingkungan sekolah, dan bahkan di masyarakat. Baik, kita mulai dengan materi berikutnya. Di sila yang pertama, di sana disebutkan nilai luhurnya kita berhak memilih untuk memeluk suatu agama atau mempercayai sebuah aliran sesuai dengan apa yang kita yakini. Di sana juga kita berkewajiban untuk menghormati orang lain dalam memilih agama, melaksanakan kewajibannya, melaksanakan ibadahnya. Kita perlu saling menghargai dan menghormati. Kemudian di sila yang kedua, di sana disebutkan juga bagaimana kita menghargai antara satu dengan yang lain, bagaimana kita mengayomi yang lebih muda, bagaimana kita menghargai yang lebih tua, agar tatanan dalam masyarakat bisa berlangsung dengan damai. Sedangkan di yang ketiga kita ketahui bahwa masyarakat di Indonesia ini berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam warna kulit, berbagai macam bahasa, adat, dan kebudayaan. Itulah pentingnya bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap jaya, tetap bersatu, dan berdiri tegak. Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini. Adanya persatuan dan kesatuan dari warga negara Indonesia sangatlah dibutuhkan. Dengan saling membantu, tanpa membeda-bedakan. Kemudian berikutnya, di sila yang keempat, di sana terdapat nilai luhur bagaimana kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini penting diutamakan pada saat mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang baik seharusnya didasarkan atas kepentingan bersama, bukan karena niat pribadi, bukan karena keinginan sendiri, ataupun golongan tertentu. Kemudian yang kelima, di sana diajarkan bagaimana kita peduli terhadap sesama, bergotong royong, hidup hemat, dan sederhana. Baik anak-anak, itu tadi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebenarnya saling mendukung antara sila 1 ke sila kedua, ke sila ketiga, ke sila keempat, dan ke sila yang 5. Semuanya utuh dalam satu kesatuan. Dalam sila keempat, di sana disebutkan kita harus menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan dalam memutuskan suatu hal atau mengambil sebuah keputusan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh bagaimana proses kita atau keikutsertaan kita dalam
memutuskan sesuatu yang dilandaskan atas dasar kekeluargaan dan kepentingan bersama. Berikut adalah contohnya. Contoh penerapan nilai luhur sila keempat Pancasila. Ketika di kelas, saat belajar kelompok, kita saling mendengarkan pendapat anggota kelompok lainnya. Ketika di rumah, kita mendengarkan saran atau kritik dari adik dan kakak kita. Yang terakhir adalah mendengarkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada wakil kelompok kita yang maju untuk presentasi. Bagaimana dengan kegiatan yang lain? Kalian sebutkan di kolom komentar kegiatan-kegiatan yang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai luhur sila-sila Pancasila. Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat untuk kita dan orang lain. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai jumpa.